Dali dan pria itu mencuci piring bersama sembari saling berbincang dan bercanda. Dali berfilosofi, ia bercanda dan tertawa ria. Ketika pria itu sedang membersihkan diri, listrik padam. Ia mendengar teriakan Dali dan menghampirinya. Sayangnya ia terjatuh tepat di atas Dali. Tiba-tiba listrik kembali menyala. Pria itu segera keluar dari kamar Dali. Dali tertawa lucu dengan kejadian malam itu. Keesokan paginya Dali menyampaikan kepada pria itu, Dali tidak meminta ganti rugi atas kerusakan lukisannya. Kemudian Dali mengantar pria itu ke hotel. Sesampainya pria itu hendak berpamitan, namun ia memberikan jam tangan berharganya sebagai tanda terima kasih dan berharap berjumpa lagi di lain waktu. Pria itu segera pergi. Dali melakukan panggilan telepon. Ketika pria itu kembali menghampiri Dali menangis dan menjalankan mobilnya. Pria itu tidak sempat menghentikan perjalanan Dali. Sebuah berita duka menggema, ayah Dali berpulang. Dali menyambut para tamu yang mengungkapkan bela sungkawa. Dali hanya menunjukkan wajah datar, ia memendam kesedihannya. Bahkan ketika seorang laki-laki datang dan menangis di hadapan makam ayah Dali, ia adalah saudara angkat Dali. Dali mencoba menenangkannya. Seusai pemakaman, Dali membersihkan barang ayahnya. Ia juga melakukan pertemuan penting untuk menghadapi semua masalah keuangan ayahnya. Dali tetap tenang, bahkan Dali menemui kepala bank yang memberikan ayahnya pinjaman. Dali meminta tenggat waktu. Dalam perjalanan pulang, Dali beriringan kendaraan dengan pria itu. Namun Dali tidak melihatnya. Saat pria itu melihat Dali, ia berpikir bahwa tidak mungkin menemui Dali di Korea. Dali menuju ke kantor polisi dan hendak menemui saudaranya. Dali hanya menerima alamat saudaranya. Dali segera menuju rumah saudara Dali. Sesampainya di rumah saudara Dali berantakan. Ia segera membersihkannya dan meminta Dali masuk ke dalam rumah. Mereka berbincang. Dali meminta saudaranya untuk menyudahi kesedihannya atas kepergian ayah Dali. Dali bahkan membawakan hadiah dan memberinya uang tunai. Tiba-tiba seseorang mengetok pintu. Ia adalah pemilik sewa. Kemudian saudara Dali dan pria itu membuat keributan. Dali terkejut, namun saudara Dali segera menyudahi keributan itu. Dali hendak pulang, namun saudaranya berencana mengantar Dali. Dali menolak. Ia segera pulang dan berkunjung ke galeri ayahnya. Keesokan harinya di galeri yang tenang, para karyawan berkumpul. Dali tiba-tiba datang dan menyatakan Dali akan meneruskan galeri ayahnya. Segerombolan orang datang untuk menagih hutang. Mereka membuat keributan besar di dalam galeri tersebut, dan menyabotase galeri dengan mendudukinya. Ketika Dali masuk, ia melihat penagih hutang itu adalah pria yang sama yang pernah ia temui, Jin Mohak. Pria itu terkejut, malu dan menyembunyikan wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa pemilik galeri adalah wanita yang sudah lama ia cari, yaitu Dali. Cerita berlanjut pada episode berikutnya. Terima kasih.